Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofrito Afendi, peserta Latsar PPSDM Regional Bandung, Angkatan 32, Kelompok 3. Berikut merupakan hasil mind mapping wawasan kebangsaan dan bela negara yang saya buat. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu wawasan kebangsaan. Pada wawasan kebangsaan ini, saya membuat 3 bagian. Yang pertama yaitu pengertian wawasan kebangsaan, dan yang kedua adalah 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga adalah bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Kita langsung masuk kepada pengertian. Pengertian wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan bangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu ada Pancasila. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kita masuk kepada bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Yang pertama, bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu bendera Sangsaka Merah Putih. Bendera Sangsaka Merah Putih berbentuk 4 persegi, panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang, serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua bagiannya berukuran sama. Yang kedua, bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara pada pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan diikrarkan oleh Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa kesatuan. Yang ketiga, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan bangsa Indonesia adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Baik, kita masuk kepada poin bela negara. Di sini saya membuat 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian bela negara, kemudian yang kedua nilai dasar bela negara, dan yang ketiga indikator nilai dasar bela negara. Yang pertama, bela negara. Pengertian bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pada pasal 7 ayat 3, nilai dasar bela negara terbagi menjadi 5. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Baik, kita masuk kepada bagian yang ketiga, yaitu
yaitu aktualisasi bela negara di tempat kerja. Aktualisasi bela negara di tempat kerja, yang pertama, kita sebagai ASN wajib menjaga nama baik bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, kita sebagai ASN harus profesional dalam bekerja dan tidak berpihak ketika bekerja. Yang ketiga, kita sebagai ASN wajib menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, dalam artian tidak membeda-bedakan baik dari asal daerah dan lain sebagainya. Yang keempat, kita sebagai ASN harus menegakkan pelayanan yang jujur, tanggap, cepat, dan tepat sasaran. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan tubuh kita sebagai ASN itu sendiri. Kemudian untuk bagian yang keduanya, yaitu adalah nilai bela negara yang dapat diaplikasikan di tempat kerja sebagai ASN, yaitu saya sendiri. Yang pertama, memberikan teladan. Dalam artian kata, memberikan contoh yang baik. Memberikan contoh yang baik bisa kita lakukan kepada rekan sejawat, sesama guru, kemudian kepada siswa, kepada masyarakat sekolah. Kemudian, pada bagian yang kedua, yaitu mengajar dengan penuh tanggung jawab dan berdedikasi tinggi. Tujuannya adalah agar siswa memiliki ilmu yang bermanfaat untuk memajukan bangsa dan negara kita ke depannya. Dan yang terakhir, berpenampilan rapi dan bersih. Demikian hasil presentasi singkat saya membahas mind map yang berjudul Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan untuk orang lain tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.